Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Midnight Express. Film ini menceritakan tentang seseorang yang sedang liburan ke Turki bersama kekasihnya. Ketika hendak pulang ke Amerika, pria itu membawa barang haram untuk diselundupkan ke Amerika. Hal itu pun membuat ia harus ditangkap di bandara dengan 2 kilo narkoboy yang ditempel di badannya. Hidup pria itu menjadi berubah 180 derajat. Bahkan dalam masa tahanannya, dia diperlakukan tak adil oleh pemerintah Turki. Depresi dan gangguan mental sempat pria tersebut alami. Dan sekilas info, film ini merupakan kisah nyata pada tahun 1970 di penjara mengerikan negara Turki. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Kali ini film diawali di tahun 70-an, Istanbul, Turki. Di salah satu kamar terlihat seorang pria sedang memasukkan narkoboy ke dalam kertas coklat yang kemudian ditempelkan pada sekeliling badannya. Sebut saja dia Dul. Dul ternyata berencana untuk pergi dari Turki menuju Amerika dengan menyelundupkan barang haram itu di dalam tubuhnya. Terlihat dia sangat deg-degan sampai-sampai keluar keringat dingin karena takut ketahuan saat pemeriksaan pihak bandara. Tapi alhamdulillah di pemeriksaan pertama dirinya berhasil selamat meski harus bercucuran keringat di wajah Dul. Dul juga di sana tak sendirian. Dul hendak pulang ke tanah asalnya Amerika bersama dengan pacarnya. Namun nampaknya sang pacar tak mengetahui bahwa Dul sedang menyelundupkan narkoboy. Dan tiba-tiba hal di luar rencana pun terjadi. Terdapat banyak tentara di dekat pesawat yang sedang mengadakan pemeriksaan dadakan. Lantas hal itu pun membuat Dul panik marit-marit. Ketika yang lain telah keluar dari mobil pengantar, Dul saat itu berniat untuk membuka semua barang haram yang menempel pada tubuhnya itu. Tapi sayang, belum juga melepasnya seorang tentara menodongkan senjata ke arah Dul dan menyuruhnya segera keluar dari bis. Itu pun membuat para penjaga di sana mencurigai sesuatu pada Dul. Hal itulah yang membuat Dul harus diperiksa oleh pihak berwajib. Dan tamatlah riwayat Dul sekarang. Dengan segera Dul dibawa ke ruangan khusus penggeledahan. Barang-barang yang Dul bawa juga bahkan tak hanya digeledah, tapi diberantakan dan diacak-acak. Dan tak sampai di situ, Dul ditelanjangi hingga tak ada baju sehelai pun. Tapi tak lama, seorang Interpol datang di sana dan menyuruhnya untuk memakai baju. Lanjut, setelah memakai baju, Dul dibawa lagi ke ruangan interogasi. Lantas seorang pria dari pihak berwajib menanyakan dari mana Dul mendapatkan barang haram tersebut. Diketahui barang itu Dul dapat dari seseorang di pasar kaget. Lantas tak pakai lama mereka pun segera menuju ke pasar. Di pasar Dul diberitahu jika dirinya tak boleh macam-macam. Jika Dul ingin pulang dengan bebas. Pada awalnya, Dul menunjukkan di mana supir taksi yang memberi Dul narkoboy itu. Namun tiba-tiba Dul pergi kabur dari sana sesaat setelah dia menunjukkan di mana supir tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat itu. Para polisi dan intel mencari kemana Dul pergi. Begitupun dengan petugas Interpol sebelumnya. Sayang seribu sayang, aksi pelarian Dul harus terhenti ketika dia tertangkap oleh petugas Interpol. Hal itu pun yang membuatnya langsung diringkus dan dijebloskan ke penjara menyedihkan milik pemerintah Turki saat itu. Lantas Dul yang mempunyai keluarga lengkap mengirimi mereka surat. Tak lupa Dul juga digunduli sebelum masuk penjara. Sekedar info saat itu penjara masih belum memakai seragam tahanan.
Lanjut, hidup Dul pun berakhir di penjara sekarang. Dia diberikan sel yang begitu menyedihkan dengan kasur yang kotor dan tembok-tembok yang kumuh, tanpa selimut. Selang beberapa saat, seseorang dari sel lain memanggilnya dan memberitahu bahwa sel Dul tak dikunci. Lantas pria itu menyuruh Dul untuk mengambil beberapa selimut di sel lain. Dul yang tak tahu apa-apa pun otomatis mengambil selimutnya dan membagikannya pada pria tadi. Ketika sedang nikmat-nikmatnya tidur, tiba-tiba petugas sipir mendatanginya dan memukuli Dul. Dul langsung dibawa malam itu ke sebuah ruangan lain. Di sana ternyata dia disiksa dan ditelanjangi oleh kepala sipir menyebalkan. Pada keesokan harinya, singkat cerita Dul tersadar di atas ranjangnya. Kakinya sekarang terluka parah, bahkan dia terjatuh saat mencoba berjalan. Lalu dua orang napi yang bernama Gunawan dan Resnu membantunya untuk berdiri dan memberitahu jika Dul harus tetap berjalan jika tak ingin kakinya bengkak. Dan disinilah Gunawan dan Resnu memberitahu serba-serbi penjara Turki. Di sana Dul tak akan dapat hal yang baik. Bahkan penjara itu sangatlah kejam. Hal tersebut dibuktikan oleh siksaan pembuka Dul semalam. Di sisi lain, Gunawan ini diketahui orang yang mudah stres dan tak bisa mengontrol emosinya. Dia mengamuk seperti orang mabuk. Resnu juga memberitahu kalau Dul mau segera keluar dari penjara, dia harus bertemu dengan Hendrik. Perlu diketahui, Hendrik ini adalah seorang bandar di dalam penjara. That's all. Jimmy, what about you? Ashish, 90% of the foreigners are in for. You just got to get yourself a good lawyer and some money. Talk to the Setelah dibawa ke sel Hendrik, Hendrik memberitahu satu nama, yaitu Yesil. Karena keseringan membakar barang haram, otak Hendrik semakin lemot saat ditanya soal pengacara. Setelah itu, Hendrik juga menjelaskan jika hanya ada satu cara agar bisa kabur dari penjara ini, yakni dengan Midnight Express atau kereta cepat malam. Ini kereta bukan sembarang kereta. Midnight Express adalah sebuah bahasa penjara yang artinya kabur. Apakah Dul dan Resnu akan melakukan Midnight Express? Lanjut, di hari yang lain kali ini ayah Dul datang menjenguk Dul. Perasaan mereka pun campur aduk antara sedih, kesal, dan senang. Awalnya mereka berdua bergimik dengan berpura-pura seperti tak ada apa-apa. Namun setelah sipir pergi, mereka langsung membuat sebuah rencana. Mereka membuatnya bersama seorang pengacara dari rekomendasi Hendrik, yakni Yesil. Yesil bilang dia akan mengupayakan segala cara agar Dul bisa keluar dari penjara tersebut. Bahkan bila perlu, Yesil akan menyogok hakim dan jaksa agar hukuman Dul diringankan. Hari pengadilan pun tiba. Terlihat jaksa penuntut sangat membenci Dul dengan wajah yang jengkel. Namun Dul yang tak mengerti apa yang mereka bicarakan ternyata diberitahu oleh Yesil bahwa hakim memberikan 4,5 tahun masa tahanannya. Hal itu sebetulnya sangat menguntungkan bagi Dul. Sementara jaksa penuntut tadi ingin memberikan hukuman seumur hidup. Tapi ketika keluar ruang sidang, seakan-akan Dul tak percaya jika harus dipenjara selama 4 tahun lamanya. Scene berlanjut, di mana Dul yang sedang meratapi foto kekasihnya itu sambil diceramahi oleh bapaknya. Bapaknya bilang kalau Dul ada kemungkinan bisa dipindahkan selnya ke Amerika agar Dul bisa lebih nyaman di sana. Pada awalnya mereka seperti ayah dan anak yang saling tegar menghadapi hal semacam ini. Namun tiba-tiba emosi kesedihan memuncak saat ayahnya memberikan kebutuhan pribadi Dul nanti selama menjalani masa tahanan. Bahkan sang ayah berkata, "Jika aku bertukar posisi denganmu, maka aku akan lakukan," ucap sang ayah. Pada malam hari, Dul mengisinya dengan penuh kesedihan dari sini. Dia merasa hidupnya hancur dan terasingkan. Hingga Dul pun menulis pucuk surat untuk pacarnya.
Keesokan harinya Dul bermain voli bersama teman-teman barunya hingga mereka saling adu jotos pada akhir pertandingan. Apalagi Gunawan yang emosinya tak stabil. Like this, like that. So is homosexuality. That's a big crime here. But most shoot somebody below the waist, but not above, because that's intent to kill. I know it must all sound. One day. Kita juga diperlihatkan bagaimana gilanya penjara pada tahun 70-an. Sang kepala sipir tiba-tiba datang dan menghukum beberapa anak yang juga dipenjara di sana. Gilanya kepala sipir mempersilahkan anak-anaknya untuk melihat bapaknya sedang menyiksa anak kecil. Lalu, di lain waktu tampak seseorang yang menyebalkan dan serba menguangkan apapun kepada Dul dan Hendrik termasuk pada tahanan lainnya. Dia bernama Rifki. Dul pun tampaknya sangat kesal dengan keberadaan Rifki yang selalu mengganggu Dul. Sekedar informasi, Hendrik adalah seorang pecinta kucing. Dan tiba-tiba di waktu subuh ketika azan berkumandang, terlihat kucing Hendrik sudah tergantung di atas lampu. Scene berlanjut di tahun 1972, di mana Dul sudah menjalani 2 tahun masa hukumannya. Yesil mendatangi Dul dengan maksud untuk membantu Dul menghilangkan data-data kejahatannya, yakni menyelundupkan narkoboy. Tapi Yesil butuh dana pelicin agar bisa menyuruh 10 orang agar datanya hilang dan dia bisa segera keluar dari sana. Di waktu yang lain, Gunawan memperlihatkan sebuah denah penjara. Bangunan penjara ini katanya dulu tidak dibangun untuk para tahanan, melainkan untuk para biarawan menguburkan mayatnya. Alias, penjara itu memiliki terowongan bawah tanah yang bisa mereka pakai untuk midnight express atau kabur. Bahkan terowongan itu adalah di balik tembok kamar mandi mereka. Hendrik yang mendengar itu justru malah bercanda dan tak mempercayainya. Knock 3 times and say that we're a friend of the deceased. Now I'm getting this. We go through the wall. Maka pada keesokan harinya Gunawan mencoba lagi meyakinkan Hendrik dan Dul. Hendrik lagi-lagi masih tak ingin mempercayai Gunawan. Lantas dia bertanya pada Dul apakah dia akan ikut atau tidak. Karena hukuman Dul tinggal 20 bulan lagi. Sehingga Dul memilih untuk tidak ikut. Namun ternyata rencana Gunawan yang pertama tidak berjalan dengan lancar. Dia dibawa ke ruang 13. Sekilas info, ruang 13 adalah tempat kepala sipir menyiksa para napi yang nakal. Hal itu pun diketahui oleh Dul. Dari siksaan Gunawan tersebut, sekarang dia harus kehilangan pedangnya dan menderita penyakit hernia. Sekarang Dul hanya bisa bersama dengan Resnu, satu-satunya yang sehat walafiat dan bisa diajak ngobrol oleh Dul. Terlihat makin hari Dul dan Resnu semakin dekat. Bahkan mereka melakukan yoga bareng di dalam sel. Hubungan mereka yang semakin dekat itu membuat mereka terjebak dalam kisah asmara. Ups. Selanjutnya di bulan Juni tahun 1974. Resnu telah lebih dulu selesai menjalankan masa tahanannya, sedangkan masa tahanan Dul sekarang tinggal 53 hari lagi. Dia pun sekarang ditemani lagi oleh Gunawan yang sudah sembuh dari sakitnya. Tak lama dari situ, tiba-tiba Dul mendapat sebuah catatan dari sipir. Nampaknya itu berita gembira bagi Dul, hingga garis senyumnya kembali terlihat. Namun ketika bertemu dengan wakil kedubes Amerika di Turki, wajahnya tiba-tiba berubah lagi. Pasalnya pria tersebut memberitahu jika jaksa penuntut ingin membuka lagi kasus Dul. Bahkan 28 dari 35 hakim setuju dengan hukuman Dul menjadi seumur hidup. Sontak Dul menjadi ngamuk mendengar hal itu. Kemudian scene berlanjut di persidangan. Dul kali ini mendapatkan bagian untuk bicara. Dia mengutarakan isi hatinya saat itu. Dul bilang dia sekarang membenci negara ini dan aturan hukum yang ada.
Dul merasa tak mendapatkan keadilan di sana. Setelah kembali ke penjara, terlihat muka Dul menjadi penuh kesedihan. Namun karena kejengkelannya terhadap sistem Turki pada saat itu, dia pun akhirnya setuju dengan rencana Midnight Express Gunawan. Benar saja, tembok yang ada di kamar mandi ternyata ditemukan oleh Dul yang akan menghubungkan mereka ke terowongan bawah tanah. Akhirnya mereka membagi tugas. Hendrik menjaga agar si cepu Rifki tak bangun dari tidurnya, sedangkan Dul dan Gunawan mencoba membobol tembok tersebut. Tak butuh waktu lama untuk menerobos tembok karena bangunan itu sudah sangat lama. Tapi karena waktu sudah larut malam dan mereka tak mempersiapkan apapun, maka mereka sepakat untuk melanjutkannya di keesokan hari. It's too late. We'll go tomorrow. Let's put him back. Lanjut, di malam berikutnya, setelah semua sudah siap, mereka pun melancarkan aksinya. Dimulai dari menuruni sumur sampai menelusuri terowongan. Tapi sialnya nasib mereka tak seberuntung itu. Mereka menemui jalan buntu. Alhasil semua kembali lagi ke atas dan melanjutkannya besok hari. What is that? It's a dead end. Sedangkan di pagi hari kesialan ditambah lagi ketika Rifki menemukan Midnight Express mereka. Tentunya Rifki langsung melaporkan hal itu pada kepala sipir. Setelah dicek kebenarannya, sontak saja kepala sipir langsung mengetahui jika itu ulah Gunawan. Alhasil Gunawan dibawa lagi ke ruang 13. Melihat hal tersebut, Hendrik menjadi kesal pada si cepu Rifki. Hendrik berniat untuk membunuhnya malam itu. Tapi Dul tak sepakat dengan ide Hendrik, karena itu bisa membahayakan mereka. Lantas Dul mempunyai ide jika mereka harus membunuh setengah hidup Rifki dengan cara melenyapkan uang-uang yang sering Rifki simpan. Singkat cerita, di malam itu mereka pun membakar seluruh uang Rifki. Dan pada keesokan harinya Rifki yang kaget karena semua uangnya hilang, lantas memberitahu kepala sipir. Sontak semua sel pun digeledah plus diacak-acak. Sampai salah satu petugas akhirnya menemukan uang-uang Rifki sudah terbakar habis. Dan ada juga yang dimasukkan ke dalam guci. Hal itu membuat Rifki kesal dan marah. Tentu saja pengecekan dilakukan kembali pada para napi. Pada waktu pengecekan, sialnya satu paket narkoboy ditemukan dari salah satu napi. Lantas napi itu menunjukkan bahwa dia mendapatkannya dari Hendrik. Tentu Hendrik langsung diringkus dan dibawa oleh para sipir. Setelah para petugas sipir itu keluar dari penjara, Dul langsung menyerang Rifki dengan beringas. Layaknya gorila yang ngamuk, Rifki dihajar habis-habisan hingga Dul memakan lidah Rifki. Dul di sini sepertinya sudah mencapai titik depresi karena dia akan mati di penjara itu. Bahkan sekarang tak ada harapan lagi untuk Dul. Hal itu juga membuat Dul dipindahkan ke ruang 13. Ternyata selain tempat penyiksaan, itu juga tempat di mana para tahanan gila disimpan. Ruangannya hampir tak ada matahari di sana. Hendrik juga sekarang ada di sana, bahkan menjadi sangat gila. Dul juga terlihat sudah tak lagi mencukur rambutnya dan wajahnya lebih berantakan dari sebelumnya. Suatu waktu Dul pergi ke salah satu ruangan yang isinya orang-orang gila sedang tawaf. Dul yang tak mengerti hanya mengikuti mereka tawaf sambil berpikir keras. Entah apa yang dipikirkannya, tapi tiba-tiba seorang yang mengaku filsuf mendatanginya dan mengajaknya bicara. Namun Dul tak menghiraukannya. Shin kemudian memperlihatkan saat Dul bangun dari tidurnya dan melanjutkan hari-hari gelapnya itu. Setelah beberapa waktu, Dul dibawa ke suatu ruangan untuk bertemu dengan pacarnya yang bertahun-tahun tak bertemu.
Di sana, sambil bersedih-sedih ternyata kekasih Dul memperlihatkan sebuah album foto keluarga Dul sambil menunjukkan bahwa ada sesuatu di halaman terakhir. Dan itu adalah modal Dul untuk bisa keluar dari sana. Dul pun menyadari kode yang diberikan pacarnya itu. Selanjutnya, dia mulai termenung lagi dan melakukan tawaf dengan arah yang berlawanan. Teman filsufnya tadi lantas mendatangi Dul dan membawanya keluar ruangan tawaf. Di sana temannya memberitahu bahwa Dul harus mengenali dirinya sendiri, agar dia segera sadar bahwa Dul harus segera keluar dari sini. Karena hal itu juga Dul tak mau memakan obat yang diberikan oleh sipir. Dia justru pergi ke WC dengan membawa album foto dari kekasihnya. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya berisikan uang untuk modal Dul keluar dari penjara. Tak lupa Dul juga memberitahu Hendrik jika Dul akan segera keluar dan akan menjemput Hendrik di kemudian hari. Tak sampai situ, Dul segera mendatangi kepala sipir dan memohon untuk dibawa ke ruang sanatorium dengan menyogok sedikit uang. Kepala sipir pun membawa Dul, tapi bukan ke ruang sanatorium. Justru kepala sipir membawa Dul ke ruangan lain. Dul awalnya disiksa seperti biasa oleh kepala sipir. Sampai akhirnya si kepala sipir membuka celana untuk mengajak Dul beradu mekanik. Tapi Dul menolak perlakuan itu dan mendorong kepala sipir hingga tewas terkena gantungan baju. Dul juga awalnya ingin menembaknya dengan pistol milik kepala sipir. Tapi hal itu sepertinya tak benar Dul lakukan. Lanjut, setelah itu Dul mengganti pakaiannya menjadi seragam petugas sipir yang ada di ruangan tersebut. Lantas berjalan pelan-pelan menuju keluar penjara. Sebelum keluar, Dul sempat dibuat kaget dengan petugas sipir yang memanggilnya. Tapi alhamdulillah, Dul justru malah diberikan kunci pintunya. Dan pada akhirnya setelah penantian yang sangat lama, sekarang Dul telah bebas dari penjara mengerikan itu. Karena film ini berdasarkan kisah nyata, diketahui Dul pada malam hari di tahun 1975 berhasil menyeberangi perbatasan ke Yunani. 3 minggu setelah itu, Dul tiba di Bandara Kennedy dan pulang ke pangkuan orang tua juga kekasihnya itu. Tamat.